Baiklah, praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini membahas mengenai penetapan parameter farmakokinetika obat setelah pemberian dosis tunggal pada data darah. Prosedur kerja dari praktikum kali ini meliputi dari data simulasi, dibuat kurva profil kadar obat dengan kertas semilok. Lalu ditentukan titik-titik yang mewakili dari fase eliminasi. Lalu dibuat regresi yang disebut dengan regresi A sehingga diperoleh nilai B dan nilai beta. Lalu dimasukkan waktu pada fase absorpsi ke dalam regresi A tersebut sehingga diperoleh nilai CP ekspolarisasi sehingga dapat dihitung CP residualnya. Lalu dibuat regresi yang disebut dengan regresi B antara CP residual dengan fase absorpsi hingga diperoleh nilai A dan nilai alfa. Lalu dari data yang didapatkan kita akan menghitung nilai dari K, KA, Tmax, AUC, volume distribusi, clearance, dan Cpmax. Data praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini digunakan dua metode, yaitu metode residual dan metode Wagner-Nelson. Pada data nomor 1 digunakan metode residual. Didapatkan data waktu dan CP. Dari nilai CP, kita mencari nilai log CP untuk menentukan grafik plot log CP terhadap waktu. Dari grafik tersebut dapat diketahui fase distribusi mulai dari T0,25 hingga T2, sedangkan fase eliminasi mulai dari T4 hingga T12. Dari sana didapatkan nilai regresi linearnya menggunakan kalkulator, yaitu Y sama dengan 1,0729 min 0,0312X. Nilai regresi linear Y sama dengan A plus BX sama dengan persamaan log CP sama dengan log B min beta kali T per 2,303, yaitu log B sama dengan A dan didapatkan nilai B sama dengan 10,6635. Sedangkan untuk mencari nilai beta sama dengan BX atau B sama dengan min beta per 2,303 dan didapatkan nilai beta yaitu 0,0718. Kemudian dari fase eliminasi tersebut diekstrapolasikan ke fase distribusi dengan memasukkan nilai T masing-masing yang ada pada fase distribusi. Didapatkan nilai CP aksen. Dari data waktu kemudian didapatkan nilai data CP aksen, dicari nilai CP min CP aksen. Setelah itu yang terakhir dicari nilai log CP min CP aksen. Dari nilai log CP min CP aksen dan waktu didapatkan regresi linear lagi menggunakan kalkulator. Persamaan regresi linear yang didapat dari nilai log CP min CP aksen terhadap waktu yaitu Y sama dengan 1,6395 dikurang 0,3828. Setelah itu nilai tersebut dimasukkan untuk mencari nilai A dan alfa. Dengan persamaan log A sama dengan A, didapatkan nilai A sama dengan 436013. Sedangkan nilai alfa dicari dengan cara B sama dengan min alfa per 2,303, didapatkan nilai alfa yaitu 0,08816. Setelah itu dicari nilai K, K12 dan K21 menggunakan rumus, serta nilai AUC dan T12. Untuk nilai K yang didapat yaitu 0,2741. Nilai K12 yang didapat yaitu 0,4484. Nilai K21 yang didapat yaitu 0,2903. Nilai AUC yang didapat yaitu 197,9737. Nilai T setengah yang didapat yaitu 9,70,775 gram. Kemudian untuk data yang kedua, data
waktu dan log CP menggunakan metode Wagner-Nelson. Dari data tersebut harus dicari dulu nilai log CP untuk mendapatkan grafik log CP terhadap waktunya. Dari grafik tersebut untuk fase eliminasi didapatkan regresi linear berupa Y sama dengan 2,0409 min 0,0806x. Setelah itu dimasukkan nilai B sama dengan min K per 2,303, didapatkan nilai K sama dengan 0,1856 per jam. Setelah itu dicari nilai waktu paruh atau T setengah dengan rumus ln 2 per K, didapatkan nilainya 3,7338 jam. Setelah itu dibuat tabel dengan data waktu, CP, ln CP. Setelah itu nilai AUC kumulatif, K dikali AUC kumulatif, AB per AB tak hingga, 1 min AB per AB tak hingga, dan ln 1 min AB per AB tak hingga. Dari sana didapatkan regresi linear lagi untuk fase absorpsi atau fase selain eliminasi. Nilai regresi atau persamaan regresi linear dari fase absorpsi ini didapat dari data ln 1 min AB per AB tak hingga terhadap waktu. Didapatkan nilai A sama dengan min 0,3181, nilai B sama dengan min 1,8564, nilai R sama dengan 0,9964. Setelah itu dicari nilai KA dengan cara B sama dengan min KA tidak dibagi 2,303 karena menggunakan ln bukan log. Lalu didapat nilai KA sama dengan 1,8564. Pada praktikum kali ini kita membahas tentang parameter farmakokinetik berdasarkan data darah. Nah, pada data pertama kita mendapatkan data waktu dan CP. Pertama kita logkan dulu CP, lalu kita buat grafik waktu terhadap log CP. Lalu dari grafik kita buat regresi linear. Dari regresi linear kita dapat menentukan yang mana fase eliminasi dan fase distribusi. Dari yang telah didapat, fase eliminasi pada T8 hingga T12, sedangkan fase distribusinya dari T0,25 hingga T4. Setelah didapat regresi linear, maka kita akan mendapat nilai B dan nilai betanya. Lalu dari regresi linear yang telah didapat sebelumnya, kita ekspolarisasikan ke fase distribusi. Dari fase distribusi kita mendapat CP aksen dari T0,25 hingga T4. Lalu CP dari soal kita kurangkan dengan CP aksen. Lalu hasil pengurangan kita logkan lagi. Lalu kita regresi linear lagi waktu terhadap log CP minus CP aksen. Lalu kita akan mendapat nilai A dan nilai alfanya. Dari data A, alfa, B, dan beta kita dapat mencari K, K12, K21, dan waktu paruhnya. Nah, sedangkan pada data yang kedua kita mencari parameter farmakokinetik berdasarkan metode Wagner-Nelson. Nah, pada data ini kita mendapat CP dan waktunya. Kita logkan lagi nilai CP, lalu kita buat grafik untuk menentukan fase eliminasi dan fase absorpsinya. Dari grafik kita dapat menentukan bahwa fase eliminasi dari T2 hingga T24, sedangkan fase distribusinya terdapat pada T0,25 hingga T1,5. Selanjutnya kita cari nilai regresi linear berdasarkan
waktu versus log CP. Yang kita gunakan hanya data fase eliminasi. Lalu dari data tersebut kita dapat menentukan nilai K. Dari nilai K kita juga dapat menentukan waktu paruh. Selanjutnya untuk fase absorpsi, CP kita lakukan terlebih dahulu, lalu kita dapat menentukan harga AUC. Dari harga AUC kita dapat menentukan harga AUC kumulatif. Dari harga AUC kumulatif, lalu AUC kumulatif kita kalikan dengan nilai K yang telah didapat dari fase eliminasi. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai AB. Nilai AB kita dapat dari CP plus K dikali AUC kumulatif. Selanjutnya kita juga dapat menentukan AB per AB tak hingga. Nilai AB tak hingga itu nilai K dikali AUC kumulatif yang terakhir, yaitu pada T24. Selanjutnya 1 dikurang AB per AB tak hingga. Selanjutnya lagi kita logkan 1 min AB per AB tak hingga. Selanjutnya kita dapat menentukan regresi linier dari fase absorpsi yang didapat dari waktu versus log 1 min AB per AB tak hingga. Selanjutnya dari hasil regresi kita mendapat nilai B. Nilai B dapat kita gunakan untuk menentukan nilai KA, yaitu B sama dengan min KA karena kita menggunakan len. Jika kita menggunakan log, maka B sama dengan min KA per 2,303. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini, yang pertama, parameter yang ditentukan yaitu nilai K atau ketetapan eliminasi, ketetapan absorpsi, K12, K21, AUC atau area under curve, dan waktu paruh atau T setengah. Penentuan parameter-parameter itu atau perhitungan parameter-parameter itu dilakukan dengan penggunaan metode residual dan metode Wagner-Nelson. Penentuan fase eliminasi, distribusi, dan absorpsi itu dilihat dari grafik. Untuk eliminasi itu berupa grafik garis lurus, dan untuk absorpsi itu berupa grafik melengkung ke atas, dan untuk fase distribusi itu berupa grafik melengkung ke bawah. Masing-masing obat memiliki lama distribusi, eliminasi, dan absorpsi yang berbeda-beda tergantung obat dan yang menerima obat tersebut.